Baik, kita lanjutkan menjelaskan tentang MongoDB. Jadi kalau kita paham hierarki objek dari MongoDB ya. Jadi kalau belajar sebelumnya RDBMS bahwa paling atas adalah database ya. Kemudian kalau di database RDBMS ada skema, nah di sini tidak ada. Jadi di sini setelah paling tinggi adalah database, kemudian setelah database di bawahnya ada collection. Kalau di RDBMS namanya table, kalau dia collection, ya, collection kumpulan data. Nanti di situ, nah di dalam collection nanti ada bisa aja 0, 0 data atau beberapa row data, atau yang disebut juga dengan dokumen gitu ya. Nah nanti dalam dokumen ada kolom fields gitu ya. Nah, dan juga ada konsep index yang akan memudahkan dalam mengakses database gitu ya, dengan seperti bagaimana dilakukan di RDBMS. Itu konsepnya seperti itu. Nah ini kalau mau dipadankan tadi ya, di SQL ada database, di MongoDB sama database. Di SQL itu ada table, kalau di MongoDB collection. Kemudian di database ada row, di MongoDB namanya adalah dokumen atau bison dokumen. Ada kolom ya sama, field atau kolom sama ya. Ini ada index yang ada table join, nanti ada lookup, ini bisa dilakukan juga sebenarnya ya. Cuma nanti konsepnya diterapkan di embedded dokumen ya, dokumen yang terhubung misalkan itu ya. Tapi tidak strict seperti di SQL itu dengan reverse integrity-nya. Kalau di SQL ada primary key, di MongoDB juga sama ada primary key juga gitu ya. Oke, di sini kalau ingin belajar menginstalasi bisa di sini nanti diakses. Kalau di sistem Linux ya, bisa diakses link ini di dokumen MongoDB tutorialnya bagaimana instalasi, atau di DigitalOcean ya. Atau pada tutorial lainnya di internet cukup banyak, di antaranya di Tutorial Point gitu ya, juga tersedia. Nah, bagaimana menginstalnya? Di sini saya gambarkan dulu awal ilustrasinya, mungkin nanti diimplementasikan dalam video bagaimana instalasinya ya. Nah, ini kalau ingin di sistem Linux bisa langsung lewat paket target atau ya, nanti bisa di download MongoDB versi berapa ya. Ini yang di sini contohnya 36. Kalau saat ini ya di tahun 2020 versi yang di bulan Maret ini kurang lebih 4.2 ya. Kalau aplikasi-aplikasi dia kalau di sistem Linux install di direktori OPT ya, nanti bisa di rename namanya MongoDB misalkan setelah diekstrak database-nya. Nah ini langkah-langkah instalasi di sistem Linux ya. Jadi nanti diekstrak, kemudian ditaruh di OPT, di rename foldernya menjadi MongoDB ya. Jangan lupa membuat direktori data dulu ya. Bisa aja data saja atau langsung data DB juga boleh. Nah nanti ketika menjalankannya harus menjalankan full path ya. Yang Mongo ya, ada Mongo exe di Mongo eksekusi filenya, nanti dia kasih argumen underscore atau min dbpath opt data db misalkan. Disitulah nanti akan fisik datanya disimpan ya. Kalau ingin login, nanti langsung aja ke menjalankan perintah Mongo. Nah, path-nya sudah disetting ya. Keluar to exit gitu ya. Nah, ini kalau install di sistem Windows gitu ya. Nah, bisa pilih sistem Windows-nya, pilih sistemnya dulu, nanti akses mongodb.com, kemudian download ya, pilih Windows System X64, versionnya pilih yang berapa yang tersedia di situ, kemudian pilih pakai zip atau MSI ya. Tapi contohnya di sini pakai zip ya. Saran saya misalnya itu di dalam direktori D saja ya, tidak di C, misalkan di F atau mana selain C gitu ya. Contohnya misalkan direktori D, kemudian source-nya dipindahkan direktori D, terus diekstrak. Nah, nanti akan mengenerate direktori sesuai dengan nama filenya. Di sini contohnya yang saya install, contohnya diekstrak, ada yang download adalah 409. Nanti di rename jadi MongoDB. Nah ini perintah-perintahnya seperti ini, nanti diikuti saja. Kemudian jalankan buat data dulu ya, menyimpan data seperti tadi ya di Linux. Kemudian jalankan Mongo
min dbpath, ya nanti udah jalan. MongoDB akan berjalan di port 27017 di localhost itu ya, di komputer lokal. Nah, ini bagaimana cara loginnya, seperti ini bisa diikuti nanti. Nah, ini latihannya ya, bagaimana membuat tabel. Show DBS itu sama dengan show database ya. Use DB example berarti menggunakan DB seperti MySQL sama. Nah, insertnya seperti ini, db.mahasiswa itu collection tabel ya, insert. Nah, seperti ini nanti lebih pasangan datanya key value nanti dimasuk. Show collection untuk show table sama aja ya. Kalau query nanti find ya, bisa gunakan find pretty. Nanti kita coba contoh cara instalasinya ya. Nah, ini oke, ini tugas kuliah kalian ya. Ya, coba bagaimana membuat database untuk menyimpan data corona ini. Coba dipelajari bagaimana data-data ini bisa disimpan dalam database MongoDB Anda ya. Pahami juga di sini harusnya ada tanggal di sini ya. Kolom tanggal harus ada di sini karena data-data ini adalah per tanggal ya. Jadi pertanggalannya bertambah nanti gitu ya. Oke, selamat mengerjakan.